Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dia Fajaska, beserta teman saya Dini Rizky Amalia Putri. Di sini kami akan memberikan materi tentang syarat-syarat penanaman modal asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun jenis dan bentuk penanaman modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penanaman modal langsung atau direct investment, atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan atau joint venture company dengan mitra lokal dengan melakukan kerjasama operasi atau joint operation SIM tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial atau technical and management assistance, dengan memberikan lisensi dan lain-lain. Yang kedua, ada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment, yang lebih dikenal sebagai portofolio investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencangkup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung, khususnya kegiatan transaksi di pasar modal, penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan hal jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Penanaman modal asing atau PMA. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah transfer of tangible of intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total of partial control of the owner of the assets. Artinya, penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata, dari suatu negara ke negara lain. Tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan Hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Rizky. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT PMA. Secara lengkap, bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat penanaman modal asing
PMA di Indonesia. Harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas atau PT dilakukan dengan A. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas atau PT, B. Membeli saham, dan C. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan dari PT penanaman modal asing. Dalam PT PMA, baik warga negara asing maupun badan hukum asing dapat mendirikan PT PMA di Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan PT PMA tetap membutuhkan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia untuk menjalankan usahanya. Misalnya, ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh asing dalam daftar negatif investasi atau DNI, maupun mengenai kedudukan direktur personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Pendirian PT PMA berdasarkan hukum Indonesia. Penanaman modal asing wajib dalam perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dalam wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau Badan Hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah Badan Hukum Asing. Nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain Certificate of Incorporation. Struktur organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, ditentukan bahwa suatu perseroan terbatas atau PT minimal terdapat seorang direksi, seorang komisaris, dan 2 pemegang saham. Tidak boleh memberikan keterangan palsu. Berdasarkan pasal 64 Peraturan BKPM nomor 6 tahun 2018 atau Perka BKPM nomor 6 tahun 2018, dalam mendirikan suatu PT PMA, pimpinan perusahaan dan atau kuasanya dilarang memberikan keterangan dan atau data palsu. Kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Berdasarkan pasal 6 ayat 6 Perka BKPM nomor 6 tahun 2018, penanaman modal dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Ketenagakerjaan. A. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia. B. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada negara kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dari kami berdua ada kesalahan ataupun kekurangan dari segi materi maupun penyampaian. Dan dari segi video kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.